Asmara emosi, hentikan konsernya gegara penonton ricuh. Happy Asmara memutuskan menghentikan konsernya di alun-alun Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur baru-baru ini. Penyebabnya, kondisi penonton tidak kondusif. Ada yang berteriak hingga saling lempar botol air mineral dan benda-benda lain. Melihat penonton yang tidak tertib saat ia sedang menyanyikan lagu Cendol Dawet, Happy menghentikan penampilannya. Cendol Dawet, Cendol Dawet, 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 Dawet. Tolong jangan mendekat. Stop dulu, stop. Yang sebelah kiri, halo. Happy yang ikut mencoba menenangkan penonton yang ricuh melalui mikrofon ternyata tidak berhasil juga. Suasana malah makin panas dan tidak kondusif, membuat Happy menyelesaikan konsernya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Tolong jangan lempar-lempar, tolong saudaraku. Mulai-mulai raimu banget seblak mak ngomong kapok. Sing wedok budalayu mulai bengkep ya, kok sakne lho. Ya ya. Para golek hiburan mulai banget rai. Bengkep, wes yakin kita selesai malam hari ini. Tanda-tanda konser Happy Asmara berujung ricuh sudah terlihat sesaat sebelum Happy Asmara tampil. Ketika itu penonton protes karena sound system tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan ada yang tidak menyala. Meski demikian, Happy tetap naik panggung. Saat Happy nyanyi lagu Rungkat, penonton pun mulai ada yang ricuh, namun masih berhasil diredam Happy bersama personil bandnya. Stop. Kenapa? Ya udah langsung aja kita lanjut ya. Stop, kalau bisa sampai nanti kita kondusif seperti ini ya sayangku semuanya ya. Supaya tahun depan kita bisa mengadakan acara yang seperti ini lagi, boleh ya? Kita minta kerjasamanya ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berantem kan ada ring. Jadi biasanya mendino apa kan ada ring, nenggono kena gegelot, tak ngene iki hiburan, oke? Trenggalek setuju! Sini dulu. Apa yang bikin A happy? Kamu makan ayam. Heboh, Larissa Chow dituding rebut tunangan sahabatnya sendiri. Baru pamer bahagia bersama calon suami baru, Larissa Chow sudah digoyang tudingan miring. Sebuah akun anonim secara mengejutkan membongkar borok dan menuding habis-habisan Larissa Chow telah merebut Ikram Rosadi dari tunangannya, yang tak lain teman dekat Larissa. Kata-kata dia itu isinya tuh kayak ngancam aku gitu, walaupun bahasanya itu halus. Jadi kayak kamu tuh punya bukti-bukti. Pokoknya intinya kayak aku tuh punya bukti-bukti dia selingkuh. Jadi kalau ada orang lain yang tahu soal selingkuh dia sama Ima, itu udah pasti aku gitu, ulah aku yang nyebarin katanya. Kita butuh sosok laki-laki ya, karena kan tinggalnya sama perempuan semua. Kalau bisa, ya nggak terkenal. Bisa jadi nggak trauma juga sih, cuma mungkin kayak lebih nyaman kalau orangnya nggak terkenal. Tidak munafik, bukan menjadi orang yang suka playing victim, bertanggung jawab, sayang sama Yusuf, ini yang baik aja dan depan belakang tetap baik. Belum jelas siapa di balik penebar tudingan miring terhadap Larissa. Yang pasti nama sang mantan, Alvin Faiz, ikut terseret. Seolah tak mau namanya terus dikait-kaitkan dengan Larissa, Alvin melalui akun media sosial pribadinya memberikan klarifikasi. Jadi saya rasa saya harus klarifikasi hal tersebut kalau ya logikanya ngapain saya buat akun kayak begitu, itu bukan saya banget. Jadi saya klarifikasi untuk meminimalisir kesalahpahaman
juga untuk membantah kalau itu bukan saya dan istri saya, juga keluarga saya yang lain semua. Tak hanya membantah, ia dibalik akun penuding Larissa Chow, pelakor tunangan temannya sendiri. Saat ditemui di sela-sela kesibukannya menggelar acara Jumah berbagi bersama sang istri, Alvin juga membeberkan sang mantan sempat memberitahu niatnya membangun lembaran hidup baru dengan Ikram Rosadi, namun masih kendala masalah dengan seseorang. Lantas komunikasi Larissa terhadap Alvin dalam rangka minta izin menikah lagi? Enggak izin. Kalau izin menurut saya salah sih, karena bukan hak saya lagi begitu kan. Tapi lebih memberitahukan ingin baik-baik, ya sudah. Memang dari awal saya pengennya baik-baik gitu, nggak harus ya yang lalu jadi pelajaran aja lah, harusnya nggak begini kan. Memang saya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1, setengah bulan lalu itu memang diberitahukan bahwa dia ingin memulai keluarga baru, ibunya Yusuf. Saya bilang ya sudah, dia ingin baik-baik kan. Saya bilang bahasanya yang penting kan semua untuk Yusuf aja gitu. Kita semua udah punya jalan masing-masing, ya sudah. Dan dia juga memberitahukan bahwa dia sedang ada bermasalah dengan seseorang. Saya tahu kok itu bukan kamu, begitu katanya. Kabarnya meski digoyang kabar miring, Larissa yang sudah 2 tahun menjanda bakal segera meresmikan hubungannya dengan Ikram Rosadi. Lantas benarkah Alvin siap hadir di hari bahagia sang mantan istri? Aduh. Aduh. Pokoknya begini deh, saya doakan yang baik-baik aja semuanya. Baik-baik, kita sekarang udah punya jalan masing-masing. Yang penting Yusuf juga insya Allah tumbuh jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk baik orang. Saya no komen untuk itu bukan hak saya lagi untuk berkomentar. Saya hanya mendoakan yang baik-baik aja. Proklamasi kami, jomblo-jomblo bangsa Indonesia, menyatakan keprihatinan kami terhadap perfilman Indonesia. Ya kalau kita minta ya dia minta maaf aja, dia cium bendera 24 jam. Kan itu 24 jam dia cium bendera, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Lecehkan teks proklamasi, Syakir Daulay terancam masuk BUI. Tak kunjung menyampaikan permohonan maaf setelah mengunggah video parodi teks proklamasi. Syakir Daulay akhirnya dilaporkan ke polisi. Gara-gara kontroversi promo film perdana yang disutradarainya itu, Syakir terancam masuk BUI dengan ancaman pasal berlapis lantaran dianggap melecehkan teks proklamasi. Hal-hal mengenai film percintaan dan perhororan membuat kami semakin kesepian karena tidak ada yang mau diajak jalan. Kita inginkan pasal berlapis ke Syakir Daulay tersebut gitu. Karena yang pertama dia sudah membuat parodik daripada konten yang dia buat itu kan sudah merubah semua teks proklamasinya kan itu. Yang masih sempurna hanya proklamasi doang kan itu, yang seluruhnya isinya kan semua bukan proklamasi lagi. Nggak cuma menjerat Syakir Daulay dengan pasal berlapis, Ketua Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, juga bakal membuat Syakir terancam jatuh miskin, kehilangan penghasilan dari media sosial, lantaran dituntut segera dihapus pihak Kominfo. Maka dari itu, kami, jomblo-jomblo bangsa Indonesia, menyatakan akan merilis film yang berperi kejombloan. Dan besok insya Allah saya akan masukkan juga surat ke KPAI ya, Komisi Penyiaran Indonesia dan Menkominfo untuk minta take down Instagramnya, untuk dihapus Instagramnya. Alih-alih takut video kontroversinya dihujat dan dipolisikan berbagai pihak, Syakir justru menganggap semua itu sebagai ujian perjuangan. Dalam unggahan terbarunya, Syakir mengunggah sebuah video dengan keterangan memohon dikuatkan. Maka dengan ini kami nyatakan kemerdekaan Republik Hijau Tomat dan seluruh jomblo-jomblo bangsa Indonesia.
atas penjajahan perasaan.